Gambarnya bagus. Baik, kita mulai ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsih, wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat istiqomah. Bangun untuk bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesah kita, bercurhat ria. Ya, itu adalah salah satu kebahagiaan yang boleh jadi tidak dinikmati oleh orang lain. Ya kan Bu? Nikmatnya sujud tengah malam, nikmatnya bersimpuh tengah malam, itu kayaknya nggak ada saingannya deh. Ya, nggak ada saingannya itu. Selain dari kematian. Ya. Allahu Akbar, nikmat sekali. Allahu Akbar. Nah, oleh karenanya, mari terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat orang lain boleh jadi menikmati istirahatnya, menikmati tidurnya, justru kita bangun. Kita bersujud, kita bercurhat, kita bersimpuh. Ya Allah, terimalah amal ibadahku ya Allah. Ya Allah, terimalah amal solehku ya Allah. Ya Allah, aku mohon redomu ya Allah. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Tidak ada tandingannya. Ya, karena saya sampai begini bilang, ya. Nikmat tahajud itu tidak semua hamba Allah merasakannya. Ya, nikmat tahajud itu tidak semua hamba Allah merasakan. Ya, hanyalah orang-orang yang betul-betul diberikan hidayah. Hanyalah orang-orang pilihan. Ya, sama halnya dengan umroh, haji. Ini mohon maaf suara saya agak sedikit serak.
karena tadi malam sedikit bergadang. Saat ini ayah bunda saya sedang berada di Cirebon, di salah satu rumah santri kita. Beliau ini adalah juragan mobil, ya. Beliau mengundang saya, memfasilitasi saya yang super VVIP ya, kalau menurut saya. Beliau bilang saya ingin menghadirkan Ustadz, hadir ke rumah untuk memberikan arahan ya kepada seluruh keluarganya. Ini sifatnya privat ya, Masya Allah ya. Tadi banyak sekali yang dibahas sehingga mungkin tidur saya agak sedikit kurang ya. Biasa Bu, kalau yang tadinya biasanya tidur jam 7:30, tiba-tiba tidur jam 10. Tapi insya Allah tidak mengganggu aktivitas tengah malam kita. Insya Allah tidak mengganggu aktivitas tahajud kita. Cuma jujur memang tilawahnya agak kendor. Ya, agak kendor tilawahnya. Baik, kita lanjut. Ya. Sama halnya dengan ibadah umroh, ibadah haji. Ibadah umroh, ibadah haji, ya, itu undangan spesial, invitation, undangan spesial. Ya. Orang yang banyak duit, orang yang memiliki harta, belum tentu mendapatkan kesempatan untuk berumroh, belum tentu. Orang yang banyak duit, banyak harta, belum tentu mendapatkan kesempatan untuk dipanggil haji, belum tentu. Ya. Tetapi sebaliknya, ya, orang yang sudah mendapatkan undangan, yang mendapatkan special invitation, sekalipun mereka tidak berduit, ada aja jalannya. Nah, begitu ya. Nah, maka dari itu saudaraku, begitupun namanya tahajud. Ya, begitupun tahajud. Ya. Banyak orang bangun. Ya. Tengah malam dibangun. Pertanyaan saya, mereka bertahajud gak? Ayo. Mereka berdoa gak? Mereka ngaji gak tengah malam? Gak ada jaminan. Boleh jadi mereka hanya bangun, nyalain TV, ngerokok, ngopi, ya kan? Nonton bola atau apalah. Biasanya gitu. Tapi bagi orang yang betul-betul dipanggil sama Allah, diundang oleh Allah, mereka dibangunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan langsung. Ya. Dengan cara Allah. Nah, cara Allah untuk membangunkannya itu yang kemarin aku bilang, ya. Ada aja wasilah. Pengen pipis lah, sakit perut lah, digigit nyamuk lah, atau digigit semut lah, atau mungkin istri sedang ngorok lah, macam-macam, sehingga mereka bangun. Nah, begitu saudaraku. Inilah, ya. Dan selalu saya sampaikan ke kita semua, ya Bunda. Ya. Beruntung, maka bersyukurlah kita semua. Diberikan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hal yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa bangun. Ya. Kita bisa bersimpuh. Kita bisa berdoa tengah malam. Di saat yang lain sedang menikmati tidurnya, justru kita bangun.
Allahu Akbar. Nikmatnya luar biasa. Nah, begitu saudaraku ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan amalan-amalan. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa bangun tahajud tanpa repot. Bagaimana caranya agar kita bisa bangun tahajud tanpa alarm. Ya. Bapak Ibu, tadi malam saya tidur jam 10 lewat. Ya. Saya sengaja menyalakan alarm agar supaya tidak bablas, karena waktu tidur kan kurang dari 2 jam. Siangnya juga nggak tidur. Dari jam 12 malam kemarin itu nggak tidur siangnya. Ya, karena banyak sekali tugas. Pertanyaan, konsul, telepon, segala macam. Jadi seharian kemarin betul-betul tugas saya penuh. Itu saya kerjakan di kereta tuh. Itu saya kerjakan. Ya. Sehingga sampai di sini lanjut, kita juga tidurnya agak kemalaman. Sehingga saya cobalah untuk setel alarm. Ya. Tapi kuasanya Allah. Sebelum alarm itu kan jam 11 lewat 50 menit. Itu setelannya. Jam 11 lewat 55 menit. Jam 11 lewat 55 menit. Ya. Ternyata saya udah bangun jam 11 lewat 50 menit. 5 menit sebelum alarm bunyi, saya sudah bangun. Ya. Ya memang kalau dibilang ngantuk, pasti ngantuk. Manusiawi lah. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan. Ya. Amalkan amalan yang saya sudah sampaikan malam kemarin. Ya, tahlil 7 kali ditutup dengan salawat kepada Rasulullah. Masih ingat ya? Kenapa gigi saya ini? Ayo, masih ingat ya? Saya ulangi lagi ya. Tarik napas. Tarik napas. Ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bangunkan aku jam 12 malam. Bangunkan aku jam 1 malam. Bangunkan aku jam 2 malam. Ini dijamin. Guru saya yang mengijazahkan seorang profesor mantan menteri agama. Ya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar. Beliau yang mengijazahkan ke saya. Ada foto saya dari bio saya itu ada foto saya bio. Ya. Coba agar supaya bisa bangun. Ya. Karena banyak orang yang udah bangun tidur lagi. Ini yang masalah nih. Ini udah bangun nih. Cuma buang air, tidur lagi. Banyak orang kayak gitu. Nah, kalau sudah dicoba yang apa yang saya sampaikan barusan, insya Allah sudah tidak akan tidur lagi. Ya, nah, baik. Sudah Bu ya, udah hafal ya. Kalau ada yang belum paham, jung tangan. Ya, saya ulangi lagi. Ya, tahlilnya 7 kali, tutup Muhammad Rasulullah. Ya, tahlil 7 kali, tutup dengan Muhammad Rasulullah. Tahlil itu apa? Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu tahlil. Ya. Jadi baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Nah, begitu. Ya, paham ya? Bangunkan saya ya Allah. Bangunkan aku ya Allah. Bangunkan saya ya Allah. Jam berapa? Nanti dibangunkan sama Allah. Itu sudah saya ijazahin sejak 2 tahun yang lalu. Ya, pertama-tama kita ketemu juga udah saya ijazahin semua itu. Cuma karena banyaknya jamaah yang baru-baru, yo ajastukum. Saya udah ijazahkan semuanya, silahkan. Ya, itu luar biasa itu. Nah, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pindah judul sekarang terkait dengan nisfu Sya'ban. Karena berhubung boleh jadi malam besok atau malam malam Selasa. Ini kan Senin nih, hari ini Senin. Malam ini maksudnya boleh jadi sudah ada yang nisfu Sya'ban. Ya. Karena kalau kita lihat kalender itu malam ini udah nisfu Sya'ban, malam Selasa. Ya. Coba deh. Atau malam besok. Intinya adalah mau malam ini atau mau malam besok bebas, terserah. Ya. Gini Bu, saya tidak membahas masalah puasa. Ya. Nah, ini oh iya benar, berarti malam ini berarti, ya. Ya, malam Selasa kayaknya ya. Nah, kalau Muhammadiyah coba ada yang tahu nggak kalender Muhammadiyah? Malam Selasa atau malam Rabu? Kalau malam Selasa berarti saya harus nisfu Sya'bannya di sini. Ya. Nah, afwan, mohon maaf. Saya tidak membahas puasa. Ya, tidak membahas puasa. Ya. Karena saya tidak merekomendasikan itu. Yang saya rekomendasikan adalah berdoa. Ya, berdoa. Nah, anggaplah malam ini atau malam Selasa ini nisfu Sya'ban. Anggaplah. Nah, ya. Kalau ada yang mau puasa hari ini kan hari Senin. Itu silahkan monggo. Kamis besok puasa lagi silahkan. Kenapa? Karena itu puasa Senin Kemis. Begitupun puasa Yaumil Bid. Silahkan. Tidak ada larangan. Ya. Begitu ya. Hanya saja ada ulama yang mengatakan setelah 15 Sya'ban, puasa sunnah selain dari puasa yang sering kita lakukan itu sudah tidak dianjurkan. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ya. Artinya, puasa sunnah yang tidak sering dipakai, katakanlah, dia nggak pernah puasa Yaumil Bid. Dia nggak pernah puasa Senin Kemis. Tiba-tiba habis 15 Sya'ban, puasa. Ini tidak dianjurkan. Paham Bu ya? Nah, makanya tadi kan ada yang nanya puasa. Saya kalau untuk puasa tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lebih ke fokus ibadah doa. Nah, termasuk mengkodok. Mengkodok itu sebenarnya ya afdolnya sebelum Sya'ban, 15 Sya'ban, afdolnya. Makanya dari awal udah diwanti-wanti sama para ustadz, para guru-guru, ayo siapa yang punya hutang, bayar. Ini jangan sampai begini. Setelah 15 Sya'ban baru diselesaikan. Nah ini yang keliru. Saya tidak mengatakan salah, tapi agak keliru pemahamannya. Udah mepet baru mau bayar hutang. Nah, begitu ya. Makanya dari awal udah diingetin. Dari Rajab. Bapak Ibu, siapa yang punya hutang puasa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Kan begitu kan. Nah itu. Ya. Nah termasuk puasa Daud. Puasa Daud
silahkan lanjutkan. Ya, silahkan lanjutkan. Jadi Senin Kemis, karena kan ini puasa kontinu namanya, ya, puasa sunnah yang kontinu, nggak terputus. Senin Kemis kan nggak mungkin minggu depan nggak ada Kemisnya, nggak mungkin pula nggak ada Seninnya. Pasti lanjut kan, yang sering mengadakan atau menunaikan namanya puasa Senin Kamis. Begitupun puasa Yaumil Bid. Ya. Yaumil Bid kan berarti 13, 14, 15. Ya kan? Terakhir besok berarti. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa lat-lat sehari. Ya, namanya juga lat-lat sehari, lanjutkan aja. Nah, begitu ya. Nah, kecuali misalnya, iya pahalanya double Bang Haji. Bang Haji Sukawati, pahalanya double itu. Ya. Nah, kecuali misalnya puasa bukan selain dari yang saya sebutkan tadi. Contoh misalnya, dia ingin berpuasa karena sesuatu. Nah, ini tergantung. Kalau nazar berarti hukumnya wajib. Tapi kalau nggak nazar itu nggak wajib. Dan tidak disarankan. Nah, begitu ya. Kan banyak tuh. Habis Sya'ban malah dikencengin puasanya. Ya, saya nggak menyarankan. Nah, begitu ya. Baik, 5 menit ke depan. Karena berhubung saya lagi di Cirebon, ini waktu subuhnya agak naik ke atas. Ya, beda sama di Jakarta, beda 7 menit. Ya. Nah, sekarang amalan apa saja? Amalan apa saja? Amalan apa saja yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban itu? Ya. Tapi maaf, sebelum saya masuk ke amalan, saya sampaikan ke ayah bunda, ini bagi yang mengikuti, bagi yang yakin, bagi yang percaya. Yang nggak yakin, yang nggak percaya, apalagi bidah nisfu Sya'ban ini, nggak usah dengerin saya. Tinggalkan. Bila perlu nggak usah masuk di ruangan ini. Ya, gitu ya. Kan banyak tuh, wah bid'ah ini ngada-ngada nih. Ya udah, kalau saya ngada-ngada, kalau saya bid'ah, nggak usah masuk di ruangan saya. Silahkan keluar. Kan begitu. Itu jauh lebih mulia ketimbang Anda marah-marah nggak jelas. Ya, nah, gitu ya. Karena banyak juga yang nggak suka dengan amalan-amalan nisfu Sya'ban. Nggak ada dasarnya katanya. Nggak ada dalilnya. Tidak dilakukan oleh Rasul. Nah ini yang agak keliru pemahamannya. Lantas bagaimana dengan ulama kita? Apakah ente ketemu sama Rasul langsung? Ya, begitu ya. Kalau ada nanya kayak gitu, tanyain aja emang ente ketemu sama Rasul. Ilmu itu turunan dari Rasulullah, turun sahabat, ya, sahabat turun lagi, ya. Setelah itu turun lagi sampai para ulama kita. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ini kok banyak ngomongin puasa qada setelah 15 Sya'ban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ibu, pada kemana ibu? Ya, dari Rajab udah diingetin, ayo bayar hutang, bayar hutang. Kenapa setelah Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban baru mau pada bayar hutang? Ya, kasihan ibu. Ya, Cirebonnya di mana? Saya nggak tahu nih di mana. Pebedilan. Ya, Pebedilan, di Pebedilan. Ya, tunggu jatuh tempo. Ya, kan dari awal kan udah saya ingetin, ibu-ibu, ayo dari Rajab yang punya hutang bayar. Sekarang pas 15 Sya'ban baru pada mau bayar hutang. Allah, ibaratnya gini Bu, itu injury time. Ya. Udah ditagih baru bayar. Nanti kesel tuh kan tagihnya Bu. Halo ya Allah ya Robbi.
Ya, kita kan aku udah bilang tadi, saya nggak membahas puasa karena nggak ada itu, ya. Saya nggak bahas puasa. Yang saya bahas adalah ibadahnya. Ya, begitu ya. Nah, komentarnya bikin saya ketawa. Allahu Akbar. Ternyata bukan hanya bayar hutang duit yang ditunda-tunda, bayar hutang puasa juga pada nunda. Coba gimana Allah mau senang sama kita, ya. Gimana Allah mengabulkan ibadah kita. Astagfirullahaladzim. Ah, kalau bayar hutang duit ditunda-tunda ya wajar. Ini hutang puasa juga ditunda-tunda. Allahu Akbar. Ya, lanjut ya. Baca Yasin 3 kali. Ya, habis sholat maghrib. Nih, dengerin baik-baik nih. Habis sholat maghrib, ba'da maghrib 2 rakaat, langsung baca Yasin. Alangkah baiknya, nih maaf nih dengerin ya. Alangkah baiknya datang ke masjid, datang ke majelis, datang di perkumpulan, alangkah baiknya. Ya. Yang lebih dahsyat lagi, kumpulkan 40 orang minimal. Wih, ini kayak kita nimbah emas ini. Ya, mohon maaf ya. Kayak kita nimbah emas. Ayo Bu Sunarsi, datang ke masjid, ajak anak cucu. Ya, ya. Kemudian datang ke majelis, datang ke musola, kumpulkan keluarga. Syukur-syukur bisa nyampe 40 orang. Ya. Nah, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ya. Ya. Ini banyak orang yang nggak paham nih. Bukan nggak paham sih, tapi banyak yang nggak mau ngelakuin. Tapi saya lakuin itu. Datang ke masjid, ada 40 orang misalnya. Bayangin. Setiap Yasin kita baca niatkan untuk Yasin 41. Bayangin tuh. Luar biasa ini. Yasin 41 setara dengan 12 juz. Nah, ya. Sehingga kalau kita baca Yasin 3 kali, maka kita akan menghatam Al-Quran sebanyak 36 juz. Artinya 36 itu setara dengan 1 kali hatam 6 juz. Ya, 30 plus 6. Nah, bayangin tuh. Nah, ini rahasianya nih. Ya, jangan bilang-bilang ya. Khusus untuk santri privat tahajud. Khusus untuk jamaah munajat gedor pintu langit. Ya, hadir ke majelis. Nah, hadir ke majelis. Nah, kalau halangan ya jangan Bu, karena masjid nggak boleh. Ya, nggak boleh. Termasuk baca Yasin pakai Al-Quran jangan. Ya. Nah, Yasin pertama niatkan ya untuk ya iman. Nih, diberikan iman. Istiqomah keimanan kita. Ya. Yasin kedua minta agar kita sehat panjang umur. Ya. Ya. Yasin ketiga minta rezeki yang halalan toy. 3 tuh. Ya. Tapi ada juga yang begini, Yasin pertama begini, Yasin kedua. Enggak jadi masalah. Mau apa aja, yang penting Yasinnya 3 kali. Gitu. Cuma agak ngebut-ngebut dikit ya, karena waktu isyaknya mepet. Ya, apalagi jangan sampai aki-aki mimpin doa nih, mimpin Yasin. 1 Yasin setengah jam, 3 Yasin 1,5 jam. Nanti isyaknya jam 9 malam. Ya janganlah. Ya, pilihlah ustadz yang agak sedikit bacaannya yang sahih, yang bacaannya yang agak-agak sedikit lancar ya. Nah, ya, itu ya. Nah, ingat saran saya, datang ke masjid, syukur-syukur bisa mencapai 40 orang, maka menjadi hukum Yasin 41 namanya. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu udah berapa menit? Sebentar ya, tanggung nih ya.
Nah, setelah itu sudah selesai Yasin, ya. Kan setiap Yasin kan niat kan, kalau untuk Yasin 41 itu khususon hajat, khususon hajat. Ya. Udah jujur aja kita ngomong, nggak usah kita bertele-tele, nggak usah malu-malu kucing. Ya. Minta aja, ya Allah, dengan niat minta kepadamu kebesaran keesaanmu ya Allah. Ya. Saya minta kebesaran keesaanmu ya Allah, lunasi hutang saya. Udah niat aja, nggak usah takut, nggak usah malu. Ya Allah, berikanlah aku uang miliaran ya Allah, agar aku tidak ngemis-ngemis ya Allah, tidak minta-minta lagi. Tidak gampang hutang, tidak gampang riba, tidak gampang pinjol, tidak gampang bangke. Udah itu aja targetnya. Yang jodoh, ya Allah berikanlah jodoh untuk saya. Yang punya anak, ya Allah berikanlah saya anak. Minta sama Allah. Bukan minta dengan Yasin tadi. Dengan karomah, keberkahan. Yasin mah nggak bisa. Allah yang mengabulkan. Dengan karomah Yasin tadi. Nah, gitu ya. Dan memang alangkah baiknya pakai air, Bu. Ibu ini, siapa namanya? Ibu Surahdian ini. Ya. Niatkan untuk Pak Haji Edi. Ya. Ya. Niatkan. Ya Allah, dengan karomah, syafaat, mukjizat Yasin ini, Allah Engkau sembuhkan penyakitku yang udah sekian tahun gak sembuh-sembuh. Begitu. Ya. Bayangin, 3 kali Yasin loh. Nah, boleh. Cuma kalau baca sendiri, Bu, artinya kan pahalanya beda lagi dong. Kalau baca Yasin sendiri, berarti nggak masuk di Yasin 41. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Dan terakhir, sebelum kita berdoa, saya ingin sampaikan, ya, jangan lupa, ini yang diajarkan oleh para alim ulama kita, sebagian besar, ya. Apalagi yang yakin dengan spiritual, ya, para pakar spiritual, ya. Buka surah Shad ayat 54. Ya. Surah Shad ayat 54. Ya. Kemudian ditulis sendiri pakai bahasa Arab. Jangan pakai Latin, pakai bahasa Arab. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Itu ditulis sendiri pakai pulpen, ya. Tapi Pak Ustadz, saya tulisannya jelek, nggak apa-apa, mau pakai ulet kayak cacing gitu nggak jadi masalah. Yang penting tulis sendiri, ya. Dan luar biasa ini saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan ini. Allahu Akbar. Ya. 3 tahun terakhir, saya coba itu, alhamdulillah. Betul-betul. Itu namanya duit nggak pernah habis sesuai dengan apa yang disampaikan Allah. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Ya. Ditulis, ya, minimal. Nah, ini ada 2 pendapat nih. Ada nulisnya 21 kali, ada nulisnya 7 kali. Tapi kalau saya hanya menganjurkan 7 kali aja. Ya, 7 kali aja. Tulis tuh. Inna hadza larizquna. Inna hadza larizquna. Inna hadza larizquna. Inna hadza larizquna. Tulisnya malam nanti. Di malam nisfu Sya'ban itu. Ya. Surah Shad ayat ke-54. Ya. Begitu ya. Nah, itu. Insyaallah. Ditulis saja. Kemudian niatnya bukan karena tulisan itu nanti urusan jadi jimat, bukan. Ya. Dengan keberkahan Al-Quran yang kita baca itu, dengan keberkahan tulisan Al-Quran itu, Allah hadirkan rezeki yang tidak putus sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Gitu loh pemahamannya. Bukan ayatnya itu menjadi
duit, bukan. Tetap Allah yang ngasih kita duit. Ya. Setiap tahun kok saya beritahu ini. Ini udah tahun ketiga nih saya beritahu ini. Ya. Ya begitu Bunda ya. Nah, iya tawasul lah, tetap tawasul. Ya, setiap kali mau mengamalkan sesuatu tawasul. Itu mah kalau bagi saya ya, tawasul itu sudah wajib. Ya, sudah wajib. Ya, ya kemudian disimpan di tempat naruh duit. Saya tidak mengatakan dompet. Ya, karena kan sekarang kan orang jarang punya dompet. Ya, ya. Yang saat ini kan di mana-mana pakai QRIS. Ya. Jadi bukan dompet kalau bahasa saya, di tempat duit. Ya, kalau tempat duit kan pemahamannya luas. Tapi kalau dompet sempit. Ya. Tempat duit. Ah. Enggak usah pakai bismillah, langsung aja. Bukan 45, 54. Nah, ini salah ini. 54 bukan 45. Ya. Inna hadza larizquna malahu. 7 kali. Ya. Dicoba ya. Tentunya kalau mau tawasul aja nggak apa-apa. Nah, ini kok pertanyaannya agak aneh-aneh nih. Baca Yasin nggak boleh pakai Al-Quran. Gimana ceritanya, Bu? Ya. Yasin itu Al-Quran, Ibu. Isi dari Al-Quran. Nah, dah, cukup ya? Boleh 100 kali. 1000 kali juga boleh, nggak ada larangan. Pertanyaannya sampai kapan? Semalaman tuh nulis itu. Ya. 7 kali aja, jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Ya. Dah, kita berdoa ya. Yuk, siapkan air. Ya. Dalam tas apa dalam celana? Allahu Akbar. Ini komennya kok lucu-lucu ya. Dalam tempat duit. Tempat duit. Ya. Allah. Lagi halangan boleh. Yang khusus untuk inna hadzal rizquna malahu min nafad. Tapi kalau Yasin saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena itu ke masjid. Karena kalau ke masjid itu nggak boleh. Ya. Selesai baca Yasin. Ya, silahkan. Iya, Ibu, satu kertas itu juga. Tapi jangan kertas yang A4 gitu. Ambil aja kertas sedikit begini. Tulis 7 kali itu. Kecil-kecil. Ini ada di dompet saya itu 7 kali. Tulis aja tuh. Nah, gitu ya. Inna hadza larizquna malahu. Surah Sad. Ini banyak yang ketinggalan deh. 54. Ibu Lili 54. Ya. Apa diwariskan? Maksudnya apa ini? Ya. Sekali lagi, ini teruntuk yang yakin, yang percaya ya. Ya. Kalau nggak yakin, saya nggak menyuruh antum. Apalagi yang antum bid'ahkan di sini nggak, saya nggak ngajak. Ya, ini hanya jamaah saya yang yakin saja. Ya, nah, jangan sampai ada oh ini bid'ah, itu silahkan nggak usah masuk. Kalau memang ini bid'ah nggak usah masuk ke ruangan saya, silahkan keluar, kan enak tuh. Nah, gitu ya. Nah. Yuk kita berdoa. Bahasa Arab, Bapak Ibu, bahasa Arab, bahasa Arab. Pakai tulisan Arab sesuai dengan tulisan inna hadzal rizquna malahu min nafad. Ya. Ya. Ya, mohon maaf ya, yang nggak yakin, ya, nggak usah ikut. Ya, yang penting jangan jelek-jelekin. Ini kadang merasa paling hebat, akhirnya tulisan tahun kemarin, nggak apa-apa, tumpukin aja di situ. Nggak apa-apa. Saya udah bisa membuktikan itu. Nah, yuk kita berdoa ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'im. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma'ul khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadir hajat istajib du'ana bi qabuli du'ana ya qadir hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fi'hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi'hu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi'hu. Ya Allah, ampunilah segala dosa keluarga kami, guru-guru kami yang telah wafat ya Allah. Khususan ila ruhi man ajazanike. Khususan ila ruhi ustazuna ke haji. Ustazuna bagus. Ustazuna ke haji. Al-Fatihah billahi minasyaitonir. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Yuk, siapkan air seluruhnya tanpa terkecuali. Yang yakin ya. Ya, sekali lagi saya lemparkan kepada jamaah semua yang yakin. Ya. Yang nggak yakin nggak usah ngikut. Ya. Silahkan keluar dari ruangan ini. Ya, yang nggak yakin. Ini yang yakin saja. Ya. Yuk. Biniatis sifa. Biniatis sifa. Seluruh jamaah kami, seluruh santri kami semua ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit mereka semua tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah semuanya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani alladzi khayyut. Wa idza maridtu huwa wa idza maridtu huwa wa idza maridtu huwa wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yudka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika min syarri wajhi waswad wal jinni. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma innama yastajibul ladzina yasma'una minal abdi zalil 'asi al mutar ilal malikil kabir jabbari qahhar ghaffar ladzi la ilaha illa hu rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim rabbi anni massani fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah wasal hunazilan mutafarikatan min anatil kadyar hunazilan mutafarikatan min anatil kadyar ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah. Qabul doana ya Allah. Terakhir, sesi terakhir. Ini Masya Allah penonton kita ini membludak ya Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Yuk, angkat tangannya. Kita minta kepada Allah. Allah
lunasi seluruh hutang-hutang kita semua. Allah angkat seluruh penyakit-penyakit kita semua. Allah berikan kelancaran rezeki untuk kita semua. Allah angkat derajat kita semua. Sehingga tidak lagi merengek, sehingga tidak lagi meminta-minta, sehingga tidak lagi ngemis, sehingga tidak lagi pinjol, tidak lagi riba, tidak lagi bangke. Bangke itu bank keliling maksudnya. Minta sama Allah. Hakul yakin. Sepertiga malam kita berdoa, malaikat Mikail akan menyampaikan kepada Allah. Sehingga hamba-hambanya yang menengadahkan tangan, insya Allah dijawab oleh Allah. Yuk sama-sama kita minta. Ya Allah, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Manan, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Mughni. Agnina ya Allah, agnina ya Allah, agnina ya Allah. Allahumma qina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa bil khairi ya fattahu faftah wa bil huda wa lir rizqi ya razzaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarhum aw kana yughni anhum min adh-dhahi min syai' illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha istajib du'a ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sampaikan Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja ya Allah. Berikanlah kami harta yang berlimpah ruah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu hamba yang selalu diberikan rezeki berlimpah ruah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang miliarder dermawan. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang hartawan dermawan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang kaya raya tajir melintir ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kami harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Jamaah kami semua, santri kami semua. Lindungilah semua ya Allah dari segala mara, bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Kami mohon kepadamu kebesaran, keesaanmu ya Allah. Ayo, sampaikan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Jodoh, anak, keturunan. Ya Allah, hadirkanlah kepada saudara-saudara kami yang masih sendiri, yang masih belum punya anak. Ya Allah, hadirkanlah ya Allah. Ya Allah. Wasqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fas arba'ata min at-tayri fatruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset khususon ya Allah. Sebutkan asetnya masing-masing. Ya Allah, datangkanlah pembeli terhadap aset khususon, asetnya Pak Haji Aceh binti Haji. Datangkanlah pembeli tanpa tawar ya. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin ya Allah. Berikanlah kemudahan, kelancaran travel kami ya Allah. Ya'tinaka saya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Khususan hajatnya. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallahu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istajib doana ya Allah. Iqabuli doana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian munajat kedua pintu langit usai kita tunaikan. Saya mengajak kepada kita semua ya Bunda, manfaatkan ya di tengah Sya'ban ini atau yang kita sebut sebagai nisfu Sya'ban sebagai malam ibadah. Ya. Kalau bahasa guru-guru kita, malam nisfu Sya'ban itu malam setoran. Ya, pahala kebaikan kita udah ditutup itu. Maka distorin ke Allah. Maka itulah fungsinya. Ya, karena kita menghadapi bulan Ramadan, ada sebagian orang, sebagian yang yakin datang ke saudara-saudara salaman. Itulah fungsinya. Udah distorin tuh. Ya, yang masih berantem, ayo damai. Ya, yang masih gontok-gontokan suami istri, yuk peluk-pelukan. Nah, begitu ya. Damai. Ya. Menjelang bulan suci Ramadan ini. Ya. Yuk, sama-sama kita tunaikan, saling memaafkan. Agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya Bunda ya. Ya. Sampai ketemu di Jantung Al-Waqiah jam 5. Lewat sedikit ya. Ya. Insya Allah. Ini masih banyak bertanya ini, Masya Allah. Ayah Bunda penonton kita yang duduk 1.200. Yang duduk. Berarti yang lewat 10.000. Masya Allah. Di Pacabok juga sampai 170 lebih tadi. Masya Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Ya. Nanti saya akan buatkan VT kembali terkait dengan tulisan inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Itu nanti aku bikinkan VT ya. Terkait dengan amalan. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang bertanya, nggak puas nih. Pertemuan kita 1 jam ini nggak puas. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Syukron. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjutkan, perbanyak istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.